Tiba-tiba saat dia melakukan pengecekan ada sekelebat atau kayak sebuah bayangan tiba-tiba melintas di depan dia. Dia kaget di situ. Posisinya dia tahu di jam 5 sore atau di jam 5 sore tersebut para pekerja atau tukang kuli gitu mereka sudah turun ke bawah menuju mes mereka istilahnya. Di situ dia kaget. Siapa itu yang lewat? Ya. Samperin langsung, maksudnya dia lari ngikutin siapa tuh orang. Di Uber dari lantai 10 sampai ke lantai 12 tetap nggak ada orangnya. Berlanjut dia naik ke lantai 13. Tiba-tiba kayak gentong kayak gentong gede lah, gentong besar istilahnya. Itu ada nendang. Geder. Halo guys, selamat malam. Salam sejahtera buat kalian semua. Apa kabar kalian di sana? Semoga kalian selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala Amin ya dan Allah, selalu amin. diberikan kesehatan. Amin buat kita semuanya. Amin. Jumpa kembali lagi di sini bersama gua Cok Tris dan ada teman gua Coro. Kembali lagi bersama kita berdua di acara konten-konten horor, podcast misteri, di mana kita akan membagikan pengalaman-pengalaman horor kepada kalian. Sebelum acara kita mulai, kembali lagi bersama kita di acara Numpang Cok. Cok numpang cok. Jadi begini guys, malam ini seperti biasa kita berdua akan membagikan kisah dari pengalaman nyata, kisah nyata yang dikirimkan dari viewers atau penonton setia Numpang Cok. Cerita ini dikirimkan oleh Bang Anton. Bang Anton ini mengalami kejadian horornya ketika beliau melakukan sebuah pekerjaan atau bekerja di salah satu tempat proyek di Kota Tangerang. Bang Anton ini bekerja di sana posisinya sebagai staf quality control, di mana pekerjaan beliau itu cukup bertanggung jawab karena beliau harus mengadakan suatu barang ketersediaan untuk Betul. proyek pembangunan. Pengecekan ke lapangan juga dia pun lakukan istilahnya. Jadi buat kalian yang ingin tahu bagaimana kisah dari Bang Anton, cerita horornya dari Bang Anton, pastikan kalian selalu stay, selalu tonton terus video kita sampai selesai. Jangan kalian pindah channel ke YouTube yang lain, karena kalau kalian ingin mencari channel video horor, selalu ada di Numpang Cok. Bagaimana ceritanya? Bisa langsung ceritakan oleh Cok Irul bagaimana kejadian dari Bang Anton. Oke, siap Cok Tris. Jadi ceritanya dari Cok Anton ini mengirim email ke kita dan memberikan info. Cok Anton ini bekerja di sebuah perusahaan proyek ditempatkan di wilayah Tangerang. Awalnya Cok Anton ini biasanya memegang proyek ini nggak nyampe Tangerang ya Cok ya. Biasanya di kisaran daerah Jakarta. Baru kali ini dia ditempatkan di wilayah Tangerang tersebut, Tangerang Ujung. Singkat cerita, ditempatkanlah beliau di sana. Awal pertama kejadian beliau pertama kali sampai di proyek tersebut, beliau merasa kayak sesuatu yang janggal, perasaan yang gak enak. Oke. Kata dia. Akhirnya mulailah beliau bekerja di hari pertama. Di hari pertama beliau bekerja, di situ beliau kayak merasakan suatu firasat yang nggak baik. Dalam arti yang nggak baik, kayak gimana ya? Ada sosok yang selalu memperhatikan dia. Karena kan beliau ini posisinya ini kan sebagai quality control, pengecekan ya, terhadap ketersediaan barang, juga pengecekan ke lapangan. Pas saat di gudang, beliau ini kayak merasa kok kayak ada merhatiin dia. Padahal itu posisi masih di jam 11
pagi. Oh. Dia merasa kayak ada yang memerhatikan ketika dia melakukan pengecekan, padahal posisi itu di sana tuh hanya dia sendiri. Oke, akhirnya sama dia nggak begitu dihiraukan lah istilahnya. Dia tetap melakukan pekerjaannya dia. Saat melakukan pengajian dia, tiba-tiba dia mendengar di balik kayak tumpukan semen itu, Iya. kayak suara ada anak kecil bermain, ketawa-ketawa, 2 orang atau 3 orang lebih lah. Bingung dong dia, kok bisa ada anak kecil di dalam gudang? Iya. Sementara kunci gue yang megang, kata dia. Oke. Dicek dong langsung ke belakang semen tersebut. Dicek sama dia, ternyata nggak ada apa-apa. Bingung dia, ini suara anak kecil dari mana? Iya. Akhirnya dia keluar dari gudang tersebut, mengecek di sekelilingnya. Ternyata memang nggak ada siapa-siapa. Cuma hanya suara anak kecil gitu kayak bermain tadi ya. Lepas dari jam 11 tersebut masuk ke sore hari, akhirnya dia melakukan pengecekan, yang dimana memang tugasnya beliau ini memang pengecekan ke lapangan juga kan. Saat pengecekan ke lapangan tersebut, ini dia merasakan suatu kayak bulu kuduk merinding. Dia masuk ke sebuah lantai yang dimana itu mungkin lantai 3. Dia sudah merasakan hawa yang berbeda. Dari situ dia melakukan pengecekan, tapi pas dia mau menuju ke lantai 4, dia kayak merasa ada bisikan. Hei, kamu ngapain kesini? Merasa ada bisikan. Pada posisi di situ dia merasa nggak ada berbicara kayak gitu, sementara orang semua sibuk bekerja istilahnya. Terus dihiraukanlah sama dia tetap. Dan pengecekan dari lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai tibanya di lantai 10. Posisi memang saat itu gedung memang belum sepenuhnya jadi ya, maksudnya memang masih tahap awal pembangunan itu kan. Benar-benar masih kayak kosong lah istilahnya, melempung, nggak ada penangan gimana. Posisi sudah masuk sore di jam 5 sore. Sudah mulai agak gelap kan istilahnya. Udah mau menjelang maghrib lah istilahnya. Dia memakai senter di situ karena memang harus melakukan pengecekan di saat itu juga. Tiba-tiba saat dia melakukan pengecekan, ada sekelebat atau kayak sebuah bayangan tiba-tiba melintas di depan dia. Dia kaget di situ. Posisinya dia tahu di jam 5 sore atau di jam 5 sore tersebut para pekerja atau tukang kuli gitu, mereka sudah turun ke bawah menuju mes mereka istilahnya. Di situ dia kaget. Siapa itu yang lewat? Samperin langsung, dia lari ngikutin siapa tuh orang. Di Uber dari lantai 10 sampai ke lantai 12 tetap nggak ada orangnya. Berlanjut dia naik ke lantai 13. Tiba-tiba kayak gentong kayak gentong gede lah, gentong besar istilahnya. Itu ada nendang. Geder. Shock dan kaget kan dia. Astagfirullahaladzim, siapa yang nendang ini? Posisi gue sendiri. Ini pun di lantai 13. Di lantai 14, sorry. Di lantai 14. Dicek sama dia kan. Mengitari sudut ruangan tersebut. Nggak ada apa-apa. Tiba-tiba setelah itu, selang kemudian ya, ada suara berbisik. Kau turun. Turun sekarang. Ini wilayahku. Shock dong dia. Apalagi nih? Akhirnya karena mungkin dia merasa takut juga kan. Turunlah dia, akhirnya turun. Mengakhiri untuk pengecekan tersebut langsung. Pengecekan selesai. Pas malamnya, dia kan memang ngemes kan, tidur di proyek tersebut. Pas malamnya, dia lagi tertidur, tiba-tiba di atas kayak bangunan yang kayak mes gitu,
kayak ada drap kaki kayak di plafon, bek 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 jalan. Dia mendengar ini apaan, apa ini binatang kah, apa maksudnya kayak ada kucing lah atau maksudnya kayak gitu kan. Digedor-gedor sama dia gitu, takut mungkin kucing kan istilahnya kan. Tapi cuman hanya drap drap langkah terus, Iya. tanpa ada hal lainnya gitu kan, drap suara kaki. Lama kelamaan berubah jadi suara tangisan. Gue kayak tangisan biasa Mbak Kunti, ada suara tangisan. Di situ dia kaget, astagfirullahaladzim, ini apa, tiba-tiba ada suara kayak gini. Akhirnya dia keluar dari mes tersebut, dia cek ke belakang ke depan, nggak ada apa-apa. Pas dia longok ke atas kayak genteng lah, mungkin bisa kira genteng ya atau dak, dia center ke atas, ada sosok berambut panjang dengan gaun yang putih, dengan menangis suara kenceng-kenceng di situ. Dia kaget langsung, dia kaget. Terus akhirnya dia pergi menemui, kayak kita mah mungkin tukang lah istilah atau mandor. Menemui mandor tersebut, dia ketakutan, pak temenin saya pak, di situ kayak ada Kunti. Ya udah tuh akhirnya ditemenin lah sama mandor tersebut untuk ngecek lagi tuh bener kan ya si Anton ini kan. Mandor pun nggak percaya kan hal kayak gitu kan. Dicek kembali, tiba-tiba si Anton center ke atas itu udah nggak ada, hilang. Udah tuh selesai malam itu. Besokan harinya, kedua hari, hal serupa, tapi ini berbeda lagi. Sebelumnya anak kecil di gudang, tiba-tiba pas saat dia lagi pengecekan di gudang, kayak dinding gudang tersebut kayak yang menyakar-nyakar. Strek, strek. Dia mikir, ini apaan? Kok kayak ada bunyi inian, kayak ada yang nyakar gitu kan. Posisi itu di jam 1 siang. Itu masih siang semua padahal. Menurut dia kan nggak logis. Iya. Masa iya ada demit jam segini istilahnya kan, kesehatan. Akhirnya dia penasaran, dia cek, ternyata nggak ada apa-apa. Tapi di situ dilihat di tembok itu kayak memang ada bekas cakaran kuku. Iya. Kukunya itu hampir kayak kita jari manusia. Panjang banget. Dia mikir, ini kerjaan siapa, ada ngerjain gue kali ya istilahnya. Kok bisa ada cakar di sini, sementara posisi gudang tersebut hanya gue yang megang kuncinya dan nggak ada orang lain selain gue di situ juga kan. Akhirnya dia hiraukan. Hari kedua dia melakukan pengecekan kembali. Setelah dikerjakan sama tukang atau mandornya, dia ngecek lagi ke gedung tersebut. Dari lantai 1 pengecekan, ke lantai 2, ke lantai 3. Disitulah dia, di lantai 3 dia kayak ada seseorang mendengar ya bisikan, nggak usah ke atas, nggak usah ke atas. Penasaran dong dia, apa sih, kayak ada bisik-bisikan tapi nggak jelas. Tetap dia lanjutin ke lantai 4. Tiba di lantai 4 itu udah mau menjelang sore ya. Udah mau menjelang sore kembali. Posisi para tukang atau kuli bangunan dan yang lain mandor itu sudah kembali ke mes mereka. Yang tugasnya si Q ini untuk pengecekan. Pas di lantai 4 tersebut, posisi kayak di elevator lift. Elevator lift itu kabel itu kayak goyang-goyang. Iya. Kayak ngegoyangin kan. Kok goyang-goyang sih? Ini kabelnya. Dapan, dicek, dilongok kan sama dia. Ada apa sih di atas? Dicek, ternyata emang gak ada apa-apa kan. Seketika itu ada suara, saya pengen nyawa. Kaget dong dia. Maksudnya apa nyawa ini? Setelah itu
Dia menghiraukan tersebut, mungkin hanya angin berlalu lah, dia pikir gitu kan. Lantai lantai kelima ada pengecekan, lantai keenam, lantai 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pas di lantai 13, dia pas saat pengecekan memang sudah menjelang maghrib, dia memakai senter, tiba-tiba kayak ada sosok tinggi besar. Tinggi besar, bertaring, sepenglihatan dia. Tinggi besar, bertaring di situ. Dengan rambut yang panjang. Dia kaget, shock, astagfirullahaladzim, ini apaan? Makhluk apaan? Akhirnya dia turun, langsung nggak berani lagi ke lantai tersebut, turun. Kembali lagi ke mes. Keesokan harinya, besoknya nih, hari ketiga. Jadi sebelum hari ketiga ini, pas malamnya dia kayak ngimpi. Ada sosok kayak meminta tumbal, bahasa kasarnya. Minta tumbal, aku pengen nyawa. Di mimpi tersebut. Di mimpi dia itu kayak yang sosok yang ditemuin itu yang tinggi besar kayak gitu. Aku pengen nyawa. Kira dia tersadar, bangun dari tidurnya, dia istilahnya istighfar lah istilahnya. Hari ketiga berlanjut, saat dia bekerja kembali, dia udah ngomong sama kayak tukang kuli-kulinya. Semalam gua ada mimpi gak enak nih. Tolong lu pada hati-hati ya. Dia bilang gitu. Tolong pada hati-hati. Kalau bisa lu pakai safety, semuanya safety, istilah buat keamanan lah istilahnya. Iya. Pakai helm dan yang lainnya ya. Diminta gitu akhirnya sama si Anton ini. Ternyata dari semua pekerja di situ ada satu yang ngeyel. Dia nggak pakai perlengkapan helm sama pengaman buat pelindung badan. Pas bekerja, dia posisinya ini memang berada di lantai, posisinya di lantai 4. Iya. Di lantai 4, terus dari lantai 4 dia bekerja ke lantai 13. Di lantai 13 itu dia bersama teman-temannya nih melakukan pekerjaan. Selang berapa lama Anton pun mempunyai firasat nggak enak. Kayak ada suatu hal yang bakal terjadi nih. Akhirnya Anton memutuskan masuk ke gedung itu pas di jam 3 sore. Dia kan dia bisa ngecek kan biasa pengecekan dia kan jam 5 atau jam 4 kan. Setelah kerja udah selesai dia ngecek kan. Tapi ini jam 3 dia kayak dapat bisikan, dia datang masuk ke gedung tersebut. Lantai 1 nggak pegawainya pada maksudnya tukang-tukangnya pekerjanya gimana, lantai 2, lantai 3. Pas tiba di lantai 13, sebut aja namanya si Udin. Anton nggak si Udin. Bin, lu kenapa nggak pakai inian? Nggak pakai helm dan lain-lainnya? Iya pak, maaf lupa di bawah, lupa diambil. Oh ya udah, lu sekarang turun kek apa gimana, lu ambil iniannya, pakai kayak gitu ya, jangan sampai nggak pakai. Ya pak, entar kalau saya nyuruh teman saya nih, saya telepon teman saya anterin buat ke atas. Baru selang beberapa ngomong tersebut, Anton kayak melihat sosok tinggi gede tersebut kayak sedang memegang si Udin. Dan tiba-tiba si Udin kayak bukan merasa, si Udin itu kayak terdorong dari lantai 13. Posisi kan itu kan lumayan tinggi juga kan lantai 13 kan. Di situ nggak ada kaca, nggak ada pengaman, belum ada pengaman sama sekali. Terdorong, jatuhlah dari lantai 13. Shock dong si Anton. Astagfirullahaladzim. Akhirnya si Anton langsung lari sama semua pegawai turun ke bawah, melihat posisinya si Udin itu sudah kan, karena di bawah itu kayak puing sama kayak besi-besi. Posisinya dari dia ketancap. Jatuh, dia ketancap. Situ semua shock. Tapi sepenglihatan si Anton,
Di situ pas kan darah ngucur pasti kan, Iya. darah ngucur di besi-besi itu. Sepengetahuan si Anton di situ sosok itu sedang menjilati darahnya dari si Udin itu, menjilati semuanya. Kaget dong si Anton. Iya. Astaga, ini apa ya Allah, kok bisa kayak gini terjadi? Akhirnya si Anton penasaran lah, penasaran dia, kok nih lantai, terutama di lantai 13, lantai 3 itu kayak ada sesuatu. Datanglah dia, orang pintar, nanya, Pak Ustadz, ini kemarin saya ada lagi musibah. Karyawan saya mengalami kecelakaan. Ya, dia sudah wafat gara-gara kemarin tancap anggota tubuhnya ke besi pas saat bekerja. Kata Ustadz, kapan kejadiannya? Pas mau menjelang sore. Saya mau nanya Pak Ustadz, di lantai yang lain itu aman, kenapa di lantai 4 sama lantai 13 itu kayak hawanya beda? Langsung kata Pak Ustadz, iya, itu lantai kayak pembuka gerbang tempat lu itu, portal sebutannya. Kaget dong, portal Pak Ustadz? Iya, itu portal. Mereka makanya di situ banyak, istilahnya banyak berkerumun ya, orang makhluk gaib itu di situ pertemuan. Kaget dong sinian, si Anton. Percaya nggak percaya, benar atau enggaknya? Di hati Anton, ya Allah benar apa enggak nih ucapan Pak Ustadz. Setelah itu kan, setelah kejadian itu semuanya, gedung itu pun jadi. Tapi yang lucunya atau yang anehnya, cuma di lantai 4 dan di lantai 13 itu nggak boleh ada yang tempatin. Jadi tenan-tenan atau yang lainnya saking penasaran nyoba di lantai tersebut, kayak mendapat gangguan-gangguan yang hal yang nggak baik. Kayak gitu. Jadi emang di lantai 4 sama lantai 13 itu dikosongin ya? Dikosongin sama sekali. Ya memang nggak ada aktivitas sama sekali. Nggak ada aktivitas. Tapi pembangunannya udah sempat rapi itu. Pembangunan udah rapis. Oh, cuman memang nggak apa namanya, nggak pada betah aja di Nggak situ pada ya. betah betul. Lantai 13. Emang di lantai-lantai tersebut itu biasanya suka ada apa ya? Kalau di dalam pembangunan itu mereka suka meminta sebuah tempat Benar yang untuk mereka untuk singgah. singgah, benar sih, benar. Karena ya itu dia, pada dasarnya mungkin mereka dari dulu sebelum pembangunan itu ada, mereka sudah ada di situ. Betul. Dan demi kelancaran pembangunan dan demi kenyamanan bersama, akhirnya diberikanlah tempat gitu ya, Space, betul, untuk mereka untuk tinggal. mereka tinggal. Berarti itu ngeyel juga si Udin. Itu Udin ngeyel. Padahal udah ada firasat dari Bang Anton. Dari Bang Anton udah. Ini Bang Anton ini bisa menyaksikan kejadian-kejadian seperti itu. Apakah memang Bang Anton punya apa ya, penglihatan seperti anak IndiHome gitu? Atau kalau dibilang sih kayaknya ada, Cok, kayaknya dia. Makanya dia bisa berkata seperti itu, istilah menyampaikan, makanya dia kayak sensitif lah istilahnya kalau kata kita mah ya. Jadi dia bisa menyaksikan ya apa yang bakal terjadi, dan bisa menyaksikan setelah kejadian pun si Udin sempat apa ya, darahnya seperti diminum darahnya. Iya, diminum darahnya sama makhluk situ. Dan si Bang Anton ini mempunyai firasat dan mempunyai bisikan dalam mimpi kalau dia meminta sebuah nyawa. Ya, semua itu kembali lagi pada kepercayaan kita masing-masing, guys. Konon katanya memang kalau di setiap kali sebuah pembangunan itu pasti mereka meminta sesuatu tumbal proyek sebutannya, tumbal darah. darah. Entah itu darah manusia atau itu darah hewan. Ya, semua kembali kepada kepercayaan kalian masing-masing. Betul. Jadi begitu, guys, cerita yang dikirimkan Bang Anton. Menurut gue sih ini cerita horor ya, karena beliau menyaksikan sendiri temannya atau rekan kerjanya meninggal dalam keadaan bekerja. Betul. Itu sih horornya luar biasa, dan bahkan mungkin sampai sekarang nggak bakal bisa terlupakan oleh Bang Anton. Pasti.
bisa menjadi traumatik juga Iya. untuk dia. Jatuh dari lantai 13 yang enggak pendek itu guys, tinggi lantai 13. Sedangkan yang gue tahu itu satu bangunan itu, satu lantai itu berkisaran tingginya sampai 3 meter. Iya, Kalau di lantai 13 ya dikalikan aja 3 kali 13 ada sekitar 40 meter. Jatuh dari ketinggian 40 meter, ya mustahil. Siapa yang akan selamat jatuh dari ketinggian seperti itu? betul. Beliau meninggal di tempat. Semoga almarhum Bang Udin diterima di sisi Allah Subhanahu wa Amin, taala. Allah amin. Semoga dan atas kejadian seperti ini buat kalian yang bekerja di sebuah proyek atau bekerja di tempat-tempat yang merupakan harus menggunakan pakaian safety, baiknya kalian Gunakan. untuk berjaga-jaga gitu. Betul. Karena kita musibah, malapetaka dan mara bahaya nggak ada yang tahu kapan datangnya. Serta jangan lupa juga kita selalu banyak berdoa agar kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Amin. Jadi begitu guys, akhir cerita dari Bang Anton nih di saat dia bekerja di sebuah proyek, pengalaman yang menurut dia itu sangat horor, menyeramkan dan nggak terlupakan. Buat kalian guys yang punya cerita horor, pengalaman-pengalaman horor yang pernah kalian rasakan, jangan lupa juga kalian kirimkan ke inbox email kita nanti. Untuk inbox emailnya kita cantumkan di deskripsi video kita. Terima kasih juga buat kalian yang udah nonton cerita kita sampai habis. Jangan lupa sekali lagi kita minta dukungan dari kalian untuk like, komen, dan subscribe-nya biar channel kita semakin berkembang. Amin. Kita akhiri saja malam ini guys. Tadi juga kalian udah sempat melihat gua agak sedikit ngantuk. Memang karena kita buat videonya nih malam-malam banget. Udah sangat malam, tengah malam ini. Jadi ya memang wajar-wajar aja kalau agak sedikit mengantuk gitu. Tapi kembali lagi seger setelah mendengar cerita horor dari Bang Anton nih, yang temennya jatuh dari lantai 13. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita akhiri saja acara malam ini. Semoga kedepannya kita bisa selalu memberikan video-video horor dan podcast-podcast horor kepada kalian. Kita akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numpang cok. Cok numpang cok.